Selamat pagi adik-adik semua. Shalom adik-adik, shalom Kak Lili. Shalom Kak Jenny, apa kabarnya pada pagi hari ini? Sudah pasti luar biasa dong Kak. Sehat semua ya? Iya, Puji Tuhan. Bahagia sekali hari ini Kak Jenny kita bisa berkumpul kembali untuk bersekolah minggu online. Iya Kak. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Adik-adik di rumah juga tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Pastinya Kak Jenny. Yang pertama apa Kak? Cuci tangan. Terus Apalagi Kak pakai masker dan jaga jarak. Kita nanti dulu, kita nggak apa-apa dekat-dekat hari Ya, ini. Kak. Oke, semuanya untuk siap untuk bersekolah minggu? Sudah pastinya siap dong Kak. Oke, kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri dulu, adik-adik yang di rumah. Kita puji Tuhan dulu sebelum kita mulai bersekolah minggu. Berdiri semua. Kita akan menyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita medley dengan di dalam rumah Bapa. Musik. Tiba saatnya kita untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, adik-adik siapin dulu hatinya dan lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam kami, sehingga kami di pagi yang indah ini dapat bersama-sama bersekolah minggu. Berkatilah Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, masih semangat adik-adik untuk menyanyi? Masih semangat dong Kak. Masih semangat. Sekarang kakak undang kita untuk bangkit berdiri kembali. Ayo, bangkit semua, kita puji Tuhan kembali dengan lagu kita. Dengar dia panggil nama saya. Nama siapa yang dipanggil Kak Jenny? Nama aku dong Kak, nama Kakak juga, dan Iya. nama adik-adik semua. Iya, oke siap musik.
Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya tentunya adik-adik sudah siap untuk apa? Alkitabnya dong, Kak. Alkitabnya. Sudah siap? Sudah pegang Alkitab semua? Angkat semua, kakak belum lihat. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk mempersiapkan hati kita. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita puji Tuhan kembali. Alkitab buku terindah. Masih ingat lagunya Kak Jenny? Ingat dong, Kak. Oke, ayo musik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 21 Maret 2021, kita memasuki Prapaskah yang kelima. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar cerita sekolah Minggu Jemaat GKI Pelangka 1 pada hari ini adalah dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33 dengan judul Yesus memberitakan kematiannya. Saya akan bacakan firman Tuhan, ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Barang Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata,
seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini datang menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang boleh nyata kami rasakan. Kami boleh berkumpul dengan kedua orang tua kami, dengan nenek dan kakek kami untuk beribadah sekolah minggu. Bahkan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi pengingat kami, penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa tahun ini 2021, setiap umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperingati Jumat Agung Paskah. Dan pada tahun ini juga kita diperjumpakan kembali dengan itu. Karena itu firman Tuhan sebelum masuki masa raya agung, Jumat Agung dan Paskah itu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Pada hari raya itu, orang-orang banyak datang berkumpul ke Yerusalem, dan di antaranya juga adalah orang-orang Yunani. Orang-orang itu ingin berjumpa dengan Yesus. Tetapi sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka bertemu dulu dengan murid-muridnya, murid-murid Yesus. Di antaranya situ ada Filipus, ada juga Andreas, saudara Yohanes, dan mereka menyampaikan bahwa ada orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus. Maka mereka mengatakan, Rabi, ada orang Yunani yang ingin berjumpa dengan engkau. Sehingga pada saat Yesus mendengar pernyataan Filipus dan Andreas ini, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus menjawab, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Mungkin anak-anak ibu di rumah atau adik-adik semua di rumah bingung, apa maksudnya ini? Bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dan di situ Tuhan Yesus memberikan pernyataan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan kepada Andreas, kepada Filipus, ayo, mari, mana orang Yunani tadi yang mau berjumpa dengan saya? Saya akan menjelaskan bahwa inilah aku, anak manusia, Allah yang telah menjadi manusia, yang sebenarnya dia raja, di atas segala raja, tetapi dia dalam kehinaannya menjadi manusia, dan siap menderita, dan siap mati untuk pengikut-pengikutnya. Jadi sebenarnya pada waktu itu Yesus sangat terharu, dia juga sangat sedih, karena dia mengetahui bahwa saatnya dia sudah dekat. Tetapi kemuliaan Tuhan itu harus dinyatakan. Makanya dia menyatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Adik-adik yang terkasih dari kelas besar, kelas kecil, juga kelas tengah, menghasilkan buah itu artinya
dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, maka orang-orang Kristen itu akan terus ada sampai tidak terhingga. Karena itu dia katakan, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dunia ini akan memelihara hidup yang kekal. Artinya apa, anak-anak ibu di rumah? Bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan. Kita taat dengan Tuhan Yesus. Kita patuhi perintah Tuhan Yesus. Walaupun kita terkadang tidak disukai oleh orang-orang, tapi kita tunjukkan bahwa kita anak Yesus, anak Kristen yang tetap punya kasih, punya sayang, punya solidaritas, punya empati, punya peduli. Jangan takut, karena Tuhan tetap akan menolong kita. Yang berikutnya, jawab Yesus kepada Andreas dengan Filipus terhadap orang Yunani tadi adalah, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Adik-adikku yang ada di rumah, kamu dalam sekolah, dalam belajar, tetap melekat pada Tuhan Yesus. Lakukan apa yang diperintahkan mama papa di rumah, karena pelayanan yang dikatakan Tuhan itu adalah melakukan yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dengan sukacita, dengan tulus ikhlas, dengan gembira, tidak dengan tangis, tidak dengan marah-marah, tidak dengan egois, tetapi melakukannya dengan sukacita. Karena dikatakan siapa dia melayani aku, di situ Tuhan akan melakukan. Yang berikutnya dikatakan tentang dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan mengangkat, dikatakan menarik semua orang yang datang kepadaku. Maksudnya di sini kita yang masih dipercayakan hidup di tengah dunia ini, anak-anak ibu sayang dengan Tuhan Yesus diwujudkan dengan sayang kepada mama papahnya, dengan saudaranya, dengan kakeknya, dengan neneknya, sehingga dikatakan apapun yang terjadi atas kita, Tuhan Yesus akan menjadi pembela kita. Karena itu dalam cerita kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah Yesus mati untuk saya dan buat kamu semua juga. Yesus mengorbankan dirinya dengan rela mati untuk keselamatan kita semua. Karena itu diminta dari kita rela berkorban untuk melakukan apa saja yang Tuhan percayakan lewat karunia kita, talenta kita, melakukan yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Supaya kita lebih intens lagi dalam masa Prapaskah ini, kita penuh kasih sayang, kita saling menghargai, dan kita lebih taat lagi kepada Tuhan Yesus. Itu saja pesan sekolah minggu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu di rumah, adik-adikku semuanya, tetap jaga kesehatannya, tetap rajin melakukan apa yang diperintahkan, dan jangan lalai serta lengah untuk berdoa. Tuhan memberkati firman-Nya, yang percaya katakan amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang pagi hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwa Yesus memberitakan kematian-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah rela mati untuk kami umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami masih diizinkan napas kehidupan, Tuhan jagalah kami, berkatilah kami, agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu Jemaat GKI Pelangka 1.
Dimanapun mereka berada Tuhan, jaga lindungi mereka tidak ada celaka maut sakit. Semua mereka tetap semangat belajar, tetap melakukan tugas mereka, dan dibuat Tuhan berhasil. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaan dan karyanya. Berkati juga nenek kakek mereka dalam usia indah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para pendeta kami, guru agama kami, guru sekolah minggu kami, guru koteksasi kami, semua kami yang bekerja di dalamnya. Berkati tim multimedia Palangka 1 Tuhan, berikan tambahkan hikmat terus kepada mereka, biar mereka boleh melakukan pelayanan juga di tempat ini dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Tuhan, berkatilah keluarga kecil kami, berkatilah pekerjaan orang tua kami, berkatilah seminggu ke depan yang kami jalani, hari-hari kami semuanya Tuhan, kami akan bersama dengan Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kami tampun dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sempurnakan doa ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah cerita sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, cerita yang menarik sekali Kak Jenny. Sangat menarik, Kak. Ya, bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di sini kakak tadi sempat dengar juga, di sini katanya barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang tidak mencintai nyawanya, dia akan hidup kekal. Seperti itu. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita tadi, adik-adik bangkit berdiri semua, kita puji Tuhan lagi. Kita nyanyi lagi ya, Kak. Iya, apa judulnya Kak Jenny? Tanda paku di kaki dan di Oke, tangan. bisa semua adik-adik, ayo berdiri semua. Ya, musik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima bagi semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Dia terima bagi semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Oke, luar biasa Kak Jenny. Iya, Kak. Dengan tidak melihat Tapi kita tetap merasakan. percaya. Ya, percaya. Iya, bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tidak terasa sudah di penghujung Iya, Kak. ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Iya, Kak, sedih nih, Kak. Besok masih bisa, besok minggu minggu depan depan. kita akan bertemu kembali. Oke, kita sudah tiba di akhir sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu satu lagu. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas begitu banyak berkat yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas puji-pujian yang telah kami berikan buat Tuhan. Biarlah itu menjadi puji-pujian yang terindah yang bisa kami berikan untuk-Mu. Tuhan Yesus juga terima kasih atas firman Tuhan tadi yang begitu indah untuk kami dengar. Biarlah dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu mengingatkan kami bahwa begitu cintanya Tuhan kepada kami. Ya Allah, biarlah Tuhan selalu bersama dengan kami dalam satu minggu ke depan ini. Tuhan selalu berikan kami kesehatan
dan biar kami bertemu kembali minggu depan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami mengucap syukur dan menaikkan doa ini. Terima kasih, amin. Amin. Wah, udah berakhir ya Kak ibadah sekolah minggu kita, tapi tetap sukacita ya Kak. Tetap sukacita untuk 1 minggu ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Dadah Adik-adik. Shalom. Selesai